Selamat datang kembali di Sunstar Podcast mendengarkan konten seputar Mitsubishi pada segmen Otomotif Corner bersama saya Ridho Tasyukur. Segmen Otomotif Corner, segmen ini yang menghadirkan informasi terbaru seputar teknologi kendaraan, tren pasar hingga tips perawatan mobil yang belum banyak diketahui. Hari ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Mas Dedi. Selamat datang. Apa kabar Mas Dedi? Datang Mas Ridho. Terima kasih sudah diundang di podcastnya Sunstar Ya. Motor. Gimana kabarnya Mas Dedi? Alhamdulillah kabar baik Mas Ridho. Alhamdulillah ya, semuanya Ya. sehat. Amin. Ya, Mas Dedi ini bisa perkenalan dulu nama lengkapnya, kemudian sosial media yang bisa dikunjungi. Siap. Halo Mitsubishi Lover, perkenalkan nama saya Dedi Irawan. Saya sales post di Sunstar Motor Ngagel yang beralamat di Jalan Ngagel nomor 81 sampai 83. Sosial media saya ada di TikTok, itu di Juragan Mitsubishi, atau di Instagram saya di dedi.kadex, atau bisa juga di WA saya di 0822 44 kali 3037. 44 kali 37 ya. 3037 Mas itu. Oh, 3037. Ya. Baik, Mitsubishi Lover jangan lupa untuk segera follow Instagram dan TikToknya. Bisa menanyakan beberapa hal yang mungkin ingin ditanyakan seputar produk Mitsubishi yang ingin Ridho tanyakan Mas Dedi. Iya, siap tentang Mas Ridho. Destinator ini. Ya, Untuk produk Destinator ini ada tipe GLS, Exit, Ultimate sama Premium ya. Premium. Ada 4 tipe ya, Mas? Iya. Itu perbedaan yang paling mencolok itu apa saja, Mas? Kalau untuk yang dari Ultimate Premium ke Ultimate itu cuman beda 3 fitur aja Mas Ridho. Itu antara lain ada di power back door, terus kursi electric seat untuk yang pengemudi, Kursinya. ya sudah elektrik, sama satunya itu dia kalau yang premium sudah pakai sound Yamaha. Soundnya yang Yamaha, kemudian kursinya elektrik sama apa yang pertama tadi? Power back door. Power back Jadi door. buka pintu belakang pakai sensor kaki. Oh, bisa. pakai sensor kaki. Iya. Cuman 3 fitur aja sih, cuman selisih harga ya sekitar 30 jutaan. 30 jutaan. Ya. Mas Dedi sudah berapa lama menjadi sales, Mas? Saya kalau di Mitsubishi ini sudah kurang lebih 1,5 tahun. Sudah 1 tahun. Sebelumnya Ya. di otomotif Sebelumnya juga atau bukan, di- saya awalnya itu dari telekomunikasi. Berarti yang berhubungan sama jaringan gitu. Betul sekali. Gitu. Kemudian menjadi sales di Mitsubishi dan ini jangan salah loh, ini Mas Dedi ini adalah sales yang paling banyak ditanyai sales-sales lain seputar fitur kendaraannya. Di sistem keamanan mobil itu ada namanya Advanced Driver Assistance System. Ini karena TOEFL saya juga nggak bagus-bagus amat ya Mas. Itu intinya tentang ADAS ya. Iya, tentang Keamanan, fitur keamanan. Ya. Di Destinator itu ada sistem keamanannya itu walaupun beda tipe, itu sama semua atau lain Mas? ADAS-nya. Kalau ADAS itu kalau saya kira di khususnya Mitsubishi itu ada beberapa perbedaan, terutama yang sudah ada ADAS itu kan ada Exhaust, terus ada Pajero Sport sama Destinator. Lah kebetulan kalau yang di Destinator ini saya kira sih lumayan lengkap. Kalau di Exhaust itu kan sudah ada ADAS, cuman dia belum ada kamera 360. Oh. Kalau yang di Pajero Sport itu sudah ada 360, sudah ada ADAS-nya juga. Cuman paling lengkap ini yang paling lengkap di Destinator, Mas itu. Lebih tepatnya seperti itu. Lebih lengkap di Destinator ya, Ya, daripada produk Pajero yang lain. sama Exhaust. Tapi tetap ada, tapi mungkin tidak selengkap Destinator ya. Betul. Apa yang pembeda kalau di Destinator itu? Sistem keamanannya yang Kalau di Destinator ini saya kira fitur keamanan lengkap. Kan ada di Destinator dibagi beberapa tipe kan. Ada yang fitur keselamatan tuh kayak seperti airbag juga. Itu sudah ada 6 airbag di Destinator, juga ada sistem pengerima juga, ada ABS, ada EBD juga. sistem rem otomatis itu Ya, namanya jadi menghindari lock braking system. Jadi
pengirimannya itu nggak ngunci gitu loh intinya. Terus ada juga adaptive cruise control juga, ada forward collision mitigation system juga, ada blind spot warning juga. Jadi kalau bisa saya jelaskan satu-satu. Kalau forward collision mitigation system ini dia itu menghindari kalau seumpama orangnya tergesa-gesa atau apa, itu kan menghindari kalau kita menginjak gas itu otomatis dia nggak akan jalan. Kalau apa lah istilahnya, istilah kaget gitu loh, tiba-tiba diinjak itu otomatis dia menghindari itu, otomatis nggak bisa jalan mobil. Oh berarti tetap stay gitu ya? Stay. Jadi meskipun diinjak gasnya secara tiba-tiba, dia otomatis akan ngirim alarm ke komputer, dia nggak akan bisa jalan. Sudah ada fitur seperti itu. Juga ada juga adaptive cruise control, itu juga fitur keselamatan canggih secara otomatis mengatur kecepatan. Jadi mobil itu diatur kecepatannya berapa. Semisal contoh ada di jalan tol, kita jalan di 50 km gitu ya. Ya. Di setting 50 km ya otomatis akan jalan ke 50 km terus. Oh, stabil di situ ya. Stabil ya. Barangkali capek lah katakanlah gitu. Di setting aja di adaptive cruise controlnya. Itu namanya apa itu tadi Mas? Adaptive cruise control. Cruise control. Ya. Terus ada blind spot warning, itu juga menghindari kita tabrakan lah, istilah pengingat. Kalau di belakang, yang bunyi itu ya, bukan? Iya. Iya itu. Jadi istilahnya kalau pas kita mundur atau mau belok itu kan ada peringatan kalau memang ada mobil lewat atau orang lewat, itu terdeteksi. Kalau sekiranya di spion itu nggak kelihatan, itu akan bunyi ya. Jadi mengingatkan kita sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti itu sih Mas. Terus di destinator ini juga lampunya itu sudah elektrik. Jadi kalau semisal kita jalan di kondisi yang agak kurang cahaya, otomatis lampu itu akan nyala sendiri. Lah kalau di depan itu nggak ada halangan sama sekali, dia otomatis akan jarak jauh sendiri lampunya. Kalau semisal tiba-tiba di depannya ada mobil, otomatis dia turun sendiri lampunya, sudah elektrik. Oh berarti lampunya bisa otomatis. Bisa by sensor gitu? Ya, by sensor. Jadi dia akan kalau memang nggak mendeteksi benda ataupun mobil di depannya, dia otomatis akan lampu jauh sendiri. Tapi kalau mendeteksi ada mobil lewat, itu otomatis dia turun sendiri. Ya. Lampu yang depan itu? Lampu depan. Jadi dia otomatis lah. Terus ada juga otomatis wiper. Kalau semisal turun hujan, tiba-tiba itu akan langsung nyala sendiri wipernya. Wipernya bisa nyala sendiri otomatis. Jadi mendeteksi air jatuh itu otomatis dia akan nyala sendiri. Pokoknya kalau aku bilang ini destinatornya dengan harga sekitar setengah miliar ya, sekitar 500 jutaan, itu saya kira fiturnya lengkap sekali dan banyak diuntungkan customer di sini. Selain fitur keamanan lengkap, juga ada, jangan lupa ini ada fitur panoramik sama sunroof. Panoramik itu gimana Mas? Kalau panoramik sunroof itu kan kaca aja di bagian tengah. Kalau di depannya itu kacanya kan bisa dibuka. Kalau sunroof itu bisa dibuka. Kalau panoramik cuma kaca aja. Kalau yang di Outlander itu saya kira baru panoramik, cuma kaca aja. Tapi tidak bisa dibuka. Tidak bisa dibuka, itu panoramik. Kalau yang sunroof itu bisa dibuka. Ya, itu Mitsubishi Lovers ya, untuk tambahan pengetahuan kita semua bagi yang pemula juga yang mau tahu tentang produk Mitsubishi, itu khususnya Destinator ini, bisa langsung tanya ke Mas Didi. Terus Mas Didi, Rido mau tanya tentang ada fitur namanya M-Connect. Itu M-Connect itu fungsinya apa Mas? Kalau M-Connect itu saya kira baru bisa digunakan di tipe Ultimate sama Ultimate Premium. Jadi itu ini Mas, kita bisa connect dengan mobil itu dengan handphone kita. Kalau semisal kita mau ke luar negeri atau keluar kota gitu ya, terus kita mau manasin mobil, itu nggak perlu nyuruh orang atau barangkali nyuruh orang untuk menghidupin lah. Jadi kita bisa lewat handphone itu, bisa kita hidupkan mobil, AC-nya bisa kita nyalakan. Intinya itu untuk memanaskan mobil supaya mesin itu terjaga. Terus bisa juga kalau semisal kita lagi parkir di tempat panas gitu ya, otomatis kita kan mau masuk mobil kan panas ya? Ya, kita bisa pakai M-Connect itu menghidupkan mobil, menghidupkan AC sampai mobil itu dingin baru kita masuk. Tapi tetap dengan kondisi mobil terkunci, nggak bisa dimasukin orang.
Oh gitu. Jadi, Jadi itu lengkap fitur banget. bisa Bisa. M-Connect itu bisa menyalakan mesin Ya, dan dari menyalakan jarak AC jauh. dari jarak jauh. Bahkan sampai luar negeri pun masih connect asalkan kan mobil itu pakai chip ya. Iya. Maksudnya pakai maksud saya itu perdana. Kebetulan Mitsubishi itu kerjasama sama Telkomsel itu selama 1 tahun untuk kartunya Telkomsel. itu. Pokoknya selama ada signal internet, otomatis kita bisa meremot mobil tersebut. Bisa mengakses ya. Iya, Berarti jadi- bukan hitungan jarak ya, bukan Cuman maksimal 500 selama meter gitu ada kan. signal, Hah? istilahnya signal itu masih hidup, bisa kita connect dengan mobil. Bukan hanya connect, tapi di situ juga kita bisa melihat jarak tempuh. Kita atur juga bisa. Katakanlah Mas Dido punya destinator nih. Destinator itu sampean setting, aku cuman Surabaya aja. Katakanlah sampean kan kebetulan lagi luar kota. Ya. Di rumah ada mungkin saudara atau siapa gitu pengen pakai destinator. Nah, dipakai itu di luar kan sudah sampean setting nih area Surabaya. Oke. Nah, ternyata itu dipakai di luar Surabaya kan kirim alarm ke HP sampean nanti. Oh gitu. Iya, jadi jaraknya juga bisa diatur. Terus kecepatan juga bisa diatur. Katakanlah sampean pokoknya maksimal kecepatan di 80 km per jam. Dipakai orang lain melebihi kecepatan yang sudah Standar. setting Ah. ya, itu akan kirim alarm juga. Oh, Jadi canggih banget. Maksudnya semua apa yang kita butuhkan sudah ada di situ semua, tinggal lewat handphone aja. keren sekali itu namanya fitur M-Connect ya. Bisa Ya. mengaplikasikan kendaraan by mobile. Ya, Mobile betul. device ya, device Betul. mobil atau handphone. Hmm. Apa lagi ya? Kalau yang berkaitan dengan jasa servis, Kalau untuk servis sendiri, destinator itu mulai dari 60 km itu sudah free atau 4 tahun, Mas. Mana saya yang beli tercapai dahulu? 4 tahun atau 60 km. 60.000 mungkin. Iya, Nggak. 60.000 km. 60.000 ya? Iya. 60.000 Itu kilometer atau jadi 4 tahun? pemilik destinator itu nggak perlu pusing untuk memikirin masalah jasa servis atau apa. Jadi Mitsubishi itu sudah Nah, iya benar-benar. menggratiskan untuk biaya perawatan selama 4 tahun atau 60.000 km mana yang tercapai dahulu. Nah, di situ juga nanti free oli juga, terus free suhu cadang kayak filter oli juga gratis, nggak perlu keluarin biaya spesial. Iya, luar biasa. Berarti Mitsubishi Lover. untuk Mitsubishi Lovers ini jasa servis itu tidak lagi kita mengingat-ingat tanggal, bukan ya? Ya nanti di Sudah- mobilnya sudah ada pengingatnya. Sudah ada pengingat. Iya, jadi pertama kali itu kalau bisa 1000 km itu servis pertama. Nanti itu sudah diingatkan. Jadi servis keduanya 10.000 nanti juga ada pengingat lah. Jadi nggak sampai kelupaan atau gimana gitu. Pasti tepat waktu. Dari- Soalnya kalau lewat itu nanti untuk jasa warantinya nggak akan berlaku. Jadi Oh. sudah ada pengingatnya sendiri. Cuman kalau dulu kan kita dapat buku servis ya. Ya, itu. Yang sekarang itu kita nggak dapat. Jadi semuanya via digital, via handphone. Jadi nanti Mitsubishi Lover ini bisa download My Mitsubishi nanti di situ. Oh, Untuk itu pengganti buku servis Ya, dan juga panduan untuk mengakses atau mengaplikasikan fitur yang ada di mobil. Betul. Itu menggunakan My Mitsubishi My ID. Mitsubishi. Nanti juga itu selain My Connect tadi ya. Jadi kan Ah. dua ada aplikasi. Oh, itu yang lain ya? berbeda. My Lain. My Connect sendiri, My Mitsubishi sendiri. Oke, itu Mitsubishi Lovers. Jadi ada 2 aplikasi yang bisa digunakan untuk mengakses atau mengaplikasikan destinator itu, yaitu My Mitsubishi ID untuk panduan dan juga pengingat untuk servisnya. Dan yang kedua M-Connect ya, Ya. yang berkaitan dengan menyalakan mobil tadi ya dari jarak jauh. Ya, dari jarak jauh ataupun Kontrol. pengen tahu mobil itu dipakai siapa aja, jarak tempuhnya, kecepatan berapa itu ada semua, terrecord semua di situ. Terrecord semua. Ya, butuh data apa aja lewat My Connect itu bisa. Kita My Connect. mengakses, ya. Oh. Katakanlah ada part apa yang rusak itu nanti akan kirim alarm sendiri. Ini kalau saya sebagai orang awam misalkan mau beli mobil itu pasti yang saya pikir itu pasti BBM-nya juga. Ya. Nah, yang berkaitan sama BBM ini untuk destinator itu penggunaannya berapa banding berapa kalau dihitung secara angka? Kalau masalah BBM itu kebetulan destinator masih bisa pakai Pertalite. Masih bisa pakai Masih bisa pakai Pertalite, soalnya memang mesinnya itu diaplikasi dari Mitsubishi Eclipse. Kalau Mitsubishi Eclipse dulu kan
dia CPU ya, didatangkan dari Jepang utuh. Kalau Mitsubishi Destinator ini sudah disempurnakan lagi, jadi dia bisa pakai pertalite. Jarak tempuh kalau kondisi jalan perkotaan kalau nggak macet itu kurang lebih 1:12, atau kalau luar kota kita bisa jalan normal gitu, nggak tanpa macet pun itu bisa tembus sampai 1:18. Intinya itu kalau sama Expander itu 11-12 lah keiritan. Dan juga kalau masalah irit itu tergantung dua faktor mas. Yang pertama itu kondisi jalan. Kondisi jalan itu macet atau gimana, itu juga pengaruh juga ke BBM. Yang kedua juga cara mengemudi kita. Cara mengemudi kita katakanlah stabil gitu di kecepatan di bawah 100 semisal 90 km/jam itu akan mengirit BBM. Tapi kalau kita di tol berjalan kurang lebih 120 atau lebih itu akan ngurus BBM-nya. Oke mas. Untuk BBM itu berarti ada beberapa hal. Yang pertama saya simpulkan lagi ya, saya ulangi, yaitu cara kita mengemudi itu mempengaruhi keiritan, kemudian kondisi jalan juga. Kondisi jalan. Kalau nanjak itu juga cepat habis ya. Iya, kalau semisal macet-macet ya otomatis ya. Oh macet juga ya. Iya, macet juga ya otomatis konsumsi bahan bakar pasti boros. Tinggi. Soalnya kan pasti kita jalan ngerem otomatis AC juga jalan kan. Oh iya, konsumsinya tinggi di situ. Itu adalah tips supaya untuk Mitsubishi lovers juga dalam berkendara. Jadi mana ini yang lebih irit atau yang lebih hemat, itu juga mempengaruhi dari cara kita mengemudi. Tuh, Mas Dedi, kalau untuk tips merawat ini, karena selain kita juga aktif, walaupun nanti akan ada pengingat dari dealer atau dari aplikasi ya, itu untuk merawat Destinator sendiri itu selain dicuci mungkin mas, dari Mas Dedi itu apa aja mas? Ya kalau dari saya sebagai sales mungkin ya untuk masalah pertama itu ganti oli kalau bisa ya tepat waktu mas, jangan sampai ukurannya tepat waktu. Paling enggak itu kalau ukuran Destinator mungkin 10.000 km bisa ganti oli 10.000 ya. Kalau untuk uli gardan sendiri mungkin 3 kali uli mesin baru ganti uli gardan. Oke, ganti oli yang teratur. Terus paling enggak kalau mobil nggak dipakai, itu alangkah baiknya aki itu dicopot biar aki nggak ngedrop. Jangan lupa juga untuk aki Mitsubishi ngasih garansi selama 2 tahun mas. Kalau semisal aki itu sebelum 2 tahun sudah ngedrop atau rusak, itu akan diganti baru sama pihak Mitsubishi. Bisa diklaim kan itu? Bisa diklaim. Bahkan untuk waranti ban juga ada, tapi tergantung kondisi ya. Nanti bannya itu entah rusak sengaja atau nggak sengaja. Kalaupun nggak sengaja atau istilahnya tidak layak atau kerusakan dari pabrikan, pasti akan kita ganti. Pokoknya yang penting kronologisnya jelas, nanti akan diwaranti diganti. Pasti bisa dibantu ya sama. Gitu itu sama salesnya atau sama siapa nanti kalau seandainya? Nanti kalau seumpama menemui kendala masalah mobil atau masalah mesin, nanti bisa menghubungi salesnya. Okay. Nanti sales akan bantu, kita akan tanyain, nggak serta merta rusak langsung kita ganti, enggak. Kita akan menanyakan dulu kronologinya gimana ya. Kalau semisal kronologisnya memang ini dari produksi lah, kesalahan produksi ya nanti akan kita ganti. Iya, tanpa biaya spesial. Itu Mitsubishi Lover. Jadi untuk pergantian aki itu ya bisa diklaim ya dengan garansi 2 tahun itu ya. Ya, kalau misal belum 2 tahun bisa lah kita diklaim kita. Ya itu. Kemudian untuk ketika saya berpikir sebagai pemula untuk membeli mobil, itu saya juga berpikir spare part. Nah, beberapa berita atau beberapa isu itu menunjukkan bahwa spare partnya Mitsubishi itu selalu mahal. Nah, itu kalau menurut Mas Dedi itu betul atau tidak? Atas perspektifnya bagaimana? Kalau edukasi saya seperti ini Mas, kalau memang sih dulu Mitsubishi itu kan kebanyakan itu kita itu mobil kebanyakan CPU ya, maksudnya rakitan dari luar. Itu yang membuat spare part itu melambung tinggi, bisa dikatakan mahal. Kedua, itu Mitsubishi dari dulu itu memang spare partnya nggak ada yang namanya KW. Jadi istilahnya itu pure original semua untuk spare partnya tersendiri lah. Untuk yang baru-baru ini produk seperti Expander, Destinator
Ya. atau Pajero itu kan sudah CKD, rakitan dalam negeri, otomatis spare part pun akan mengikuti. Jadi istilahnya bukan lagi impor tapi sudah rakitan di dalam negeri, jadi untuk harga sendiri sudah terjangkau lah sekarang. Harganya lebih terjangkau. Ya, tapi memang kalau dibandingkan kompetitor lain memang kita agak mahal. Cuman kita akan menjamin spare part itu pasti asli dari Mitsubishi ya, nggak ada KW-nya, pasti asli. Dan kalau asli otomatis jangka untuk ini juga panjang umurnya. Kalau KW itu kan ya tahu sendiri kan, kalau KW kan hanya beberapa tahun aja, kalau ori mungkin agak lama. Lebih lama ya. Ya, maksudnya ada harga dan kualitas lah seperti itu. Berarti tadi ada dua faktor yang menggiring opini bahwa spare part Mitsubishi itu mahal. Betul. Itu bukan mahal sebenarnya, tapi Enggak. sudah terjamin keoriannya. Ya. Kemudian yang kedua tadi apa, yang pertama tadi Mas? Sebelum ori tadi Sebelum ori, soalnya kalau dulu kan Mitsubishi rata-rata itu ini kan CPO kan, maksudnya istilahnya bukan rakitan bukan dari dalam negeri. Iya, Oh iya sih ya. dari impor. Jadi kan kita ngimpor pun pasti kena pajak kan. Iya, Itu yang benar membuat benar. kita mahal. Itu juga menambah biaya ya. Betul. Sekarang sudah tidak Sekarang semahal sudah itu ya. Rata-rata sekarang itu sudah dirakit di Indonesia dalam negeri. semua. Ya. Jadi untuk spare part semuanya itu harga terjangkau lah. Tapi Mitsubishi terkenal kok, mesin itu jarang sekali rusak. Dari dulu mulai dari zamannya L300 atau Pajero yang kotak dulu, atau Kuda itu Pajero kuat-kuat, kotak, ya. badak-badak semua mobilnya. Iya. Di skala Medan juga oke lah gitu. Sampai saya juga pernah dengar kalau orang kaya itu wajib punya Pajero. Gitu. Iya, soalnya kalau Bener ya? customer saya itu rata-rata saya tanya itu, Pak, kenapa sih kok Bapak beli Pajero gitu? Iya. Pajero itu melambangkan kesuksesan, Mas. Oh, Jadi iya, kalau gitu. saya mau sukses nggak punya Pajero itu berarti belum bisa dibilang sukses gitu loh. Oh, itu Jadi taraf kayak, ya? Iya, kayak eksekutif muda yang istilahnya Benar. sudah naik karirnya gitu, otomatis dia akan beli Pajero untuk lambangnya dia kalau dia itu sudah sukses. Luar biasa. Itu sih. Itu konsumennya Mas Dedi. Iya. Pernah seperti itu. Terus kalau identik dengan orang kalau bisa di aku beli Pajero. Soalnya Pajero itu ini, maksudnya kalau saya naik Pajero terasa beda gitu sama mobil lain gitu. Gitu. Karena mungkin suspensinya lebih nyaman. Mungkin nyaman, terus kalau jalanan di daerah sana kan juga mungkin agak rusak iya. atau gimana gitu Iya. kan. Untuk Pajero itu kan dari basicnya Dakar kan, jadi dia itu kuat di skala Medan. Apapun pasti oke lah untuk Pajero. Pajero ya. Betul. Pajero. Kemudian ini ada Destinator yang terbaru ini. Kalau pengalamannya Mas Dedi ketika menghadapi konsumen, ini kan baru, maaf ini 1,5 tahun ya? Iya, Baru 1,5 tahun ini, apa pengalaman berkesan dengan konsumen? Kan pasti ada, mungkin dari segi penolakan atau mungkin dari yang tadinya baik terus kemudian lepas, atau mungkin yang tadinya dikira nggak jadi ternyata jadi, misalkan gitu. Ada nggak pengalaman dengan konsumen yang berkesan? Selama ini pengalaman yang saya dapat istilahnya apa ya, kesan dari mulai dari happy atau enggak itu, pertama itu yang saya terapkan ke customer gini, kalau saya kan sebagai sales itu kan penyedia mobil. Kalau seumpama pengen pembelian kredit itu kan pasti kita kerjasama sama leasing. Kerja sama-sama leasing. Ya lah, kita sama-sama leasing itu kan, leasing juga pasti butuh data dan beberapa syarat kan. Ya. Yang syarat utama sekarang itu pokoknya customer itu jangan sampai kena istilahnya call lah. Call 5 atau apa, kalau call 5 itu jarang sekali leasing yang mau mengerjakan. Call 5 itu gimana ya Mas? Call 5 itu bisa jadi dia punya hutang nggak dibayar di apa? Track record yang pinjaman buruk lah. online, ya, kartu kredit juga bisa, atau mungkin dia entah itu namanya dipinjam atau dia sendiri ngambil motor terus nggak dibayar, itu istilahnya kalau di kita itu WO. WO itu apa WO? WO itu istilahnya motornya itu hilang atau mobilnya hilang. Tuh, jadi itu sangat berpengaruh sekali di dunia perkreditan. Jadi kalau sudah kena call 5 atau WO itu pengen mengajukan pembiayaan di semua leasing itu pasti susah. Karena punya
track record itu track tadi. record tadi kalau pembelian. Jadi intinya itu saya terapkan gini, saya ini kan sales mobil. Jadi saya itu cuma menyediakan mobil. Kalau semisal sampean sama leasing sudah di dealan harga, kesepakatan DP sekian, angsuran sekian. Oke, kalau sudah keluar PO baru kita akan menyiapkan kendaraannya ibu atau bapak. Kalau penjualan cash lebih mudah lagi mas. Lebih mudah cash, lagi. Ya. Jadi cash itu nggak perlu track record kreditnya atau apa. Kalau kalian sudah pelunasan, baru akan kita siapkan mobil. Kalau cash itu saya kira paling cepat 3 hari sudah terkirim mobil mas. Oh, di kita. gitu ya. Ya pak. Unit ready loh ya, dengan catatan unit ready. Kalau unit nggak ready ya sama aja. Iya sama aja. Pak. Sun Motor Ngagel ini terkenal unit aneh-aneh itu pasti ready. Contohnya hari ini. Hari ini. Triton Ultimate itu kan barang langka sekali. Tapi di Ngagel itu kita ready. Ready. Ya, Mitsubishi Lovers ini poin. Perlu dicatat. Ini adalah poin kalau di Mitsubishi Sunstar Motor Ngagel tepatnya ya. Iya. Iya. Barang-barang aneh-aneh gitu pasti kita ready. Aneh gak? Mungkin bukan aneh mungkin mas. Iya soalnya kan sulit ditemukan. Triton sendiri yang Ultimate itu kan umumnya itu kan kalau ide itu bisa sampai 1 tahun loh mas. Oh gitu ya, saya lama sekali. Bahkan cari pun kadang ada customer itu cari sekeliling nggak dapet, tiba-tiba kita ada stok gitu. Kita di sini ready. Iya. Pokoknya unit aneh-aneh itu pasti Ngagel ready. Nggak tahu ini gimana yang sakti BM-nya atau apanya, pokoknya seharusnya susah, pasti disun pasti ada. Pasti ada ya. Pasti ready. Ya. Bisa dicatat. Mitsubishi Lovers itu jangan sampai ketinggalan berita, informasi, masukan, kritik ya. Untuk Mas Dedi juga ya yang sudah meluangkan waktunya, terima kasih sekali. Mungkin saya bisa ini untuk Mitsubishi Lover. Ya, silakan. Barangkali kalian untuk pengambilan mobil bisa diagendakan untuk bulan ini karena informasi yang saya terima dari MMKSI mulai tahun depan atau tepatnya lebih bulan Januari itu semua unit itu semua tipe akan ada kenaikan harga mas. Oh jadi maksudnya sebaiknya yang punya rencana untuk membeli kendaraan mobil, ya lebih baik ditanda jadi sekarang. Tanda jadi sekarang dulu. Itu kan istilahnya mengikat harga, jadi nggak ikut harga untuk tahun depan. Nah untuk masalah pajak juga option ya, itu kan kita belum tahu ini kabarnya jadi ada kenaikan atau enggak. Tapi yang penting kalian tanda jadi dulu, nanti supaya harga itu tetap sama, nggak akan ada kenaikan. Gitu. Oke. Untuk promo sendiri kita ada promonya 0% untuk semua tipe. Terus ada juga DP minim kita mulai dari 15% atau cash tempo juga kita bisa. Kita juga bekerja sama dengan beberapa leasing mas, terutama ada Dipo, BCA, MTF atau Move juga banyak ya lagi banyak. Jadi jangan khawatir. Ya mungkin barangkali kalian customernya leasing ini, kalian bawa leasing sendiri bisa. Asalkan leasing itu mau membiayai mobil kalian, kita siapkan mobil juga bisa. Pokoknya mudah lah kalau di Sunstar Motor ini. Kalau di Sunstar Motor Ngagel, apalagi dengan Mas Dedi akan dipermudah dan akan sangat yakin, seyakin-yakinnya untuk tidak berpindah ke brand lain ya. Mitsubishi. Lebih tepatnya seperti itu. Dan jangan lupa di Sunstar Motor Ngagel ini rata-rata salesnya itu dia itu nggak jual putus mas. Jadi memang rata-rata itu di Sunstar Motor Ngagel meskipun sudah beli mobil itu nggak akan menghilang sales itu, pasti dia itu menanyakan mobilnya gimana, ada kendala atau enggak, atau paling nggak itu teman-teman itu biasanya itu mengingatkan customer, Bu sudah waktunya servis 1000 km, kalau bisa 1000 km ke bengkel Sunstar Motor dulu, setelah itu terserah ibunya mau servis di mana. Oh itu sales itu juga mengingatkan ya? Iya pasti. Soalnya itu diterapkan kalau di Ngagel itu paling nggak jangan sampai kalian jual putus. Jadi customer itu harus kalian hubungi terus. Dalam artian itu mengingatkan paling nggak itu. Sebagai salesnya. Betul. Sebagai salesnya itu memang rata-rata selain dari CS yang memberikan reminder untuk servis, salesnya juga mendampingi ya. Jadi tidak hanya sekedar beli terus selesai gitu enggak ya. Contohnya seperti saya kemarin itu kan ada customer gitu, Mas aku mau servis cuman kebetulan aku ada acara, bisa nggak dibantu gimana Pak gitu.
minta tolong ambil mobil saya, dibawa ke dealer, nanti kalau selesai dikembalikan ke rumah lagi. Terpaksa mas, istilahnya bukan terpaksa sih, maksudnya sudah kewajiban kita untuk membantu customer. Jadi mobil saya ambil di rumah, saya bawa ke bengkel, setelah selesai saya balikin lagi ke rumahnya customer. Salesnya Mitsubishi Sunstar Motor Ngagel ya, seperti itu. Jadi pelayanan itu ekstra semuanya, bukan hanya saya aja, tapi semuanya untuk sales Sunstar Motor Ngagel itu lebih optimal lah, dioptimalkan untuk pelayanan. Supaya membangun loyalitas dan kepercayaan. Betul. Agar bisa kembali kepada dealer kami kembali. Betul, untuk memenuhi kebutuhan kendaraan ya. Ini sebelum closing, pesan untuk Mitsubishi Lovers dan Sunstar Podcast dari Mas Dedi, silakan. Untuk para customer Mitsubishi Lover, jangan ragu untuk ambil mobil di Mitsubishi Sunstar Motor Ngagel. Tentunya dengan sales selain saya, siapapun juga itu pasti memberikan pelayanan terbaik dan harga terbaik se-Jawa Timur, sudah pasti. Terus untuk podcast ini semoga kedepannya semakin berkembang dan memberikan informasi yang sangat bermanfaat untuk khususnya Mitsubishi Lover semuanya. Itu sih mas. Terima kasih banyak Mas Dedi sudah memberikan sama-sama Mas Dedi. insight ya dan pengetahuan baru untuk kita semua kepada Mitsubishi Lovers. Nantikan di segmen selanjutnya di Automotive Corner bersama saya Rido Tasyukur dan Mas Dedi Kadex. Ya, sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.